Oke, di sesi sebelumnya kita udah bahas tentang konsep struktur dan saya harap Anda sudah sedikit banyak tahu lah dan memahami ya. Nah, karena mata kuliah ini judulnya ada struktur baja, ayo kita explore dari kata bajanya. Nah, apa sih baja itu? Baja pada dasarnya ialah besi atau bahasa ini adalah ferrum. Ferrum adalah material logam terbanyak kedua yang berada di bumi setelah aluminium. Dengan tambahan unsur karbon atau C sampai dengan sekitar 1,67% terhadap total keseluruhan dari kandungannya. Bila kadar unsur karbon C lebih dari 1,67, maka biasanya akan disebut sebagai besi cor atau cast iron. Nah, makin tinggi kadar karbon dalam baja, maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Kuat leleh dan kuat tariknya baja akan naik. Jika karbonnya tinggi, maka kuat leleh dan kuat tariknya akan naik. Kelihatan dan elongasi baja akan berkurang. Dan akan semakin sukar untuk bisa dilas. Karena kebutuhan untuk memanaskan material baja itu sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena nilai karbonnya tinggi. Nah, oleh karena itu ada pentingnya agar kita dapat menekan kandungan karbon pada kadar serendah mungkin atau pada kondisi yang diinginkan sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita terhadap fungsi dan tujuan dari baja itu sendiri. Nah, penambahan unsur ini dikombinasikan dengan proses heat treatment yang akan menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi. Namun, keuletan dan kelihatan dan kemampuan khusus lainnya tetap baik. Nah, di konsep heat treatment ini dibuat atau dilakukan di pabrik. Unsur-unsur tersebut antara lain dengan menambahkan beberapa material lainnya seperti mangan, kromium, molybdenum, nikel maupun tembaga. Tetapi proporsi pertambahan kekuatannya tidak sebesar karbon. Jadi jumlah tambahan ini yang berada di baja tidak sebanyak karbon. Dia sedikit. Tujuannya untuk memberikan perbaikan pada struktur mikrobajanya. Steel atau baja is roughly 100 times stronger than iron, ferrum, in its purest form, and it can be recycled without loss of strength. Ini juga menjadi keunggulan dari sebuah baja. Ternyata baja itu bisa di recycle, bisa didaur ulang, bisa dipakai kembali. Nah, baja ini mampu memiliki kekuatan 1000 kali lipat, bahkan bisa 1000 kali lipat jika dibandingkan dengan ferrum. Yuk kita lihat bagaimana proses baja itu dibuat yang asalnya dari ferrum tadi ya. Nah, teknologi pembuatan baja saat ini ada dua teknologi, yaitu blast furnace, ini teknologi yang awal, dan ada electric arc furnace steel making. Dua teknologi ini sama, yang membedakan adalah lebih ke arah gas buang atau emisi, atau hasil sampingan terhadap lingkungan, di mana blast furnace ini jauh lebih memberikan sumbangsi CO2 terhadap lingkungan dibandingkan terhadap electric arc furnace steel making. Namun konsepnya sama, di mana yang dipakai adalah bahan utamanya adalah iron ore, biji besinya, lalu dilakukan pembakaran, di mana semuanya digabung. Coke itu berasal dari coal, dari batu bara. Jenis batu bara yang fungsinya untuk bisa memberikan panas tinggi terhadap tungku yang ada. Dari sini, lalu dilakukan ke konsep pembuatan baja.
Kata recycle tadi adalah di mana scrap yang ada, besi-besi atau baja-baja sampah yang ada, itu bisa digabungkan ke sini untuk dijadikan bahan daur ulang. Sehingga proses pembuatan baja ini bukan mengambil 100% dari alam, namun masih fokus atau masih menggunakan recycle. Dan dari pemasakan ini menjadi ladle atau menjadi baja yang cair dan dilakukan pencetakan. Di pabrik pencetakan akan menghasilkan satu plat, bentuk billet, dan bentuk bloom. Plat ini biasanya akan dibuat jauh lebih tipis atau di roll atau mungkin akan dipotong-potong untuk menjadi beberapa bagian seperti yang ada di contoh ini. Bodi mobil, bodi kapal. Pada billet ini akan menjadi seperti yang paling sering kita temukan tulangan atau pipa baja. Dan pada bloom ini masih raw material baja yang nantinya akan dicetak lagi, dipanaskan kembali, dan dicetak untuk menjadi seperti beberapa struktural baja yang pernah Anda tahu. Seperti ini rel kereta, profil WF, atau profil I, atau profil kanal yang ada di toko-toko baja. Nah, ini bagaimana detail yang terjadi ketika pada konsep pembakaran yang ada di dalam blast furnace ini ya. Akan seperti ini. Di mana memang seluruh material tadi itu akan dicampurkan menjadi satu, dan pada proses pemasakan ini akan muncul yang disebut dengan ampas atau slag. Slag ini akan dibuang. Ketika dia dimasak lagi, dia akan menghasilkan slag atau menghasilkan ampas yang ada. Ampas ini akan terus dibuang sehingga menghasilkan sebuah baja murni atau pure steel yang ada di dalam tungku tersebut. Nah, kembali lagi, salah satu unsur penting yang membuat baja itu adalah baja adalah penggabungan karbon di bawahnya. Penggunaan karbon dalam proses pembuatan baja kembali lagi bertujuan untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan tariknya. Karbon bertindak sebagai pengeras dalam mencegah pergeseran dalam kristal atom besi. Fungsi utama karbon